Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyono Sapwa. Saya mahasiswa Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scrum dari Software Development Engineering. Oke, pertama saya akan menjelaskan definisi dari Scrum. Scrum itu adalah merupakan bagian dari metodologi dari Agile, di mana di metodologi Agile itu merupakan metode yang pengembangan software development-nya itu dilakukan sering banyak iterasi yang dilakukan. Kemudian proyeknya pendekatan secara adaptif, di mana digunakan data-data yang berdasarkan kemauan dan dari si klien atau customer, sehingga proses inspeksi dan adaptasinya masalah dari jalan keluarnya itu diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian ciri lagi dari Scrum adalah pengembangan produk yang kompleks, di mana senantiasa dalam pengembangan suatu software selalu akan dituntut untuk menghasilkan produk yang produktif, imajinatif, dan kreatif. Selanjutnya, karakteristik dari Scrum. Pertama adalah penyampaian yang fleksibel, di mana dari Scrum sendiri merupakan dari kerangka pengembangan dari suatu yang dilakukan oleh suatu tim pengembang, di mana nanti penyampaiannya itu dilakukan secara frekuensi yang lebih banyak, ada dalam tiap hari ataupun mingguan bahkan bulanan. Kemudian jadwal yang fleksibel, artinya di sini bagi tim pengembang maupun tim Scrumnya sendiri untuk ke kliennya itu fleksibel. Jadi pengerjaannya sendiri fleksibel tergantung kemampuan dari tim pengembangnya. Kemudian skala perorangannya itu timnya kecil, maksimum biasanya 15 orang. Kemudian frequent review, seperti yang tadi dijelaskan, frequent review di mana setiap pengerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh si pengembang selalu direview oleh product manager segala macam, untuk sama si customernya juga sering direview secara frequently. Nah, untuk pengembangan suatu software yang dilakukan secara menggunakan Scrum terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pre-game, game, dan post-game. Untuk tahap pre-game ada 2 tahap, di mana yang pertama adalah perencanaan. Di dalam tahap perencanaan untuk pengembangan software, apabila software sistem yang digunakan atau yang dibuat adalah baru, maka yang dibahas adalah konseptualisasinya dan analisis. Sedangkan apabila software atau sistem yang dibuatnya sudah ada atau dikembangkan, maka yang diangkat adalah proses pengembangan dari analisisnya. Kemudian untuk arsitektur merupakan tindakan perlakuan untuk merancang daftar backlog atau daftar yang akan poin-poin yang akan diimplementasikan pada saat software itu dibuat. Kemudian untuk tahap game ada 5 poin. Poin yang pertama adalah product backlog. Product backlog merupakan adalah suatu poin-poin yang dibuat oleh product owner, di mana di situ merupakan ada visi dari produknya itu sendiri, di mana product backlog dibuat berdasarkan kebutuhan dari si customernya. Kemudian ada sprint. Sprint berisi tentang kerangka kerja, di mana berisi tentang runtutan waktu pekerjaan atau pekerjaan apa saja yang akan dilakukan oleh tim pengembang, baik yang sebelum, yang akan dilaksanakan, sedang direview, atau yang sudah dilaksanakan. Kemudian ada sprint planning. Sprint planning merupakan bagian yang dilakukan sebelum tindakan sprint, di mana berisi tentang poin-poin yang dipilih, skala prioritas yang dipilih oleh si product owner beserta tim pengembang untuk melakukan pengembangan dari produknya itu sendiri. Kemudian ada daily Scrum meeting, merupakan pertemuan yang dilakukan oleh tim pengembang
product owner beserta customernya dilakukan setiap hari, dan pertemuannya itu maksimum 15 menit untuk mereview apa saja yang sudah dilakukan oleh tim pengembang dari daily meeting sebelumnya dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian ada sprint review. Sprint review ini melibatkan tim Scrum, product owner, dan customernya itu untuk melakukan inspeksi pekerjaan yang telah selesai atau yang belum dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada closure dari post game, merupakan closure apakah dari pengembangan software ini apakah sudah selesai, apakah pengembangan sudah selesai, apakah bisa dilanjutkan dari sprint-sprint yang sebelumnya. Jadi pada saat post game ini dilakukan apakah sprint yang sekarang sudah selesai, maka kalau sudah selesai dilanjutkan dengan sprint selanjutnya. Nah, berikut merupakan gambaran penggunaan teknik dari Scrum, di mana produk backlog dibuat oleh product owner, kemudian dibuatlah sprint planning, kemudian sprint planning yang sudah dibuat sprint backlognya. Setelah itu mana-mana poin-poin yang harus dikerjakan berdasarkan skala prioritas yang telah dibuat di sprint backlog. Kemudian ada daily Scrum meeting dilakukan setiap hari, apa yang telah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Setelah itu dari kumpulan-kumpulan sprintnya itu dalam waktu 2-4 minggu apa yang telah dihasilkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada role pada Scrum. Yang tadi saya sudah jelaskan, beberapa ada peran dari pengembangan software yang ada pada Scrum. Yang pertama adalah peran dari seorang product owner. Product owner tugasnya adalah memimpin, mengarahkan, dan menentukan skala prioritas yang dibutuhkan oleh si customer. Kemudian dia melakukan release plan dan validasi requirement. Setelah itu ada Scrum Master. Scrum Master adalah seorang pemimpin yang melayani atau fasilitator tim harian. Jadi di sini contohnya kayak seperti project manager atau technical team leader. Selanjutnya ada tim pengembang atau developer. Biasanya di tim pengembang ini terdiri dari 7-9 orang yang bertanggung jawab melakukan apapun yang di dalamnya itu dalam proses pengembangan software yang menghasilkan suatu produk, baik itu di dalam sebagai testing, desain, coding, dokumentasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelebihan dari metode Scrum ini. Yang pertama adalah pengembangan dapat dilakukan secara sangat cepat. Artinya frekuensi pengerjaannya itu selalu cepat. Sprint pertama, sprint kedua harus ada target yang harus dikerjakan. Kemudian eskalasi waktu dan biaya dapat ditekan. Karena jumlah orangnya sedikit, jadi biaya yang dikeluarkan pun sedikit. Dan waktu pengerjaannya itu bisa ditekan. Kemudian terkontrol dan hasil yang diperoleh sangat sesuai dengan kebutuhan user. Jadi karena terkontrolnya kenapa? Karena dia melakukan daily meeting. Kemudian sederhana dan dapat dikombinasikan dengan metode lain termasuk atributnya. Kelebihan lainnya adalah ukuran tim yang kecil yang sebelumnya sudah dijelaskan. Proses beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Jadi pada saat misalkan product owner sudah membuat backlognya, apabila customer ingin mengubah lagi prioritasnya, maka bisa dirubah jadi fleksibel kesannya. Kemudian dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Jadi proses dokumentasi selalu diupdate. Kemudian proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Jadi kalau misalkan memang sudah dirasa diperlukan telah selesai, pengembangannya itu sudah selesai, maka waktu pengembangannya pun juga sudah selesai. Setelah kelebihan, ada kekurangan. Yang pertama adalah perlunya komitmen yang tinggi dari user atau customer yang terlibat dalam proses pengembangan secara langsung, baik customer, product owner, dan si tim pengembangnya. Kemudian ada perlu energi ekstra untuk setiap proses yang dikerjakan, karena waktu yang dikerjakan pun butuh tenaga atau tim ahli yang
benar-benar di bidangnya. Kemudian Scrum Master harus seorang yang memiliki keahlian yang lebih tinggi sehingga memiliki kewenangan dan wibawa untuk menjelaskan proses Scrum-nya itu sendiri. Nah, untuk tahap implementasi ini merupakan Scrum Board di mana ada backlog, tahap-tahapan yang contohnya sebelum diselesaikan, kemudian ada yang sedang dilakukan dan yang telah dikerjakan. Ini merupakan tampilan sprint dari Scrum Board. Kemudian ada Scrum Planning Card di mana dilakukan untuk pembobotan skala prioritas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan. Nah, dari metode Scrum yang sudah dijelaskan, metode Scrum ini telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala besar maupun kecil, di antaranya Yahoo, Microsoft, Google, Nokia, Siemens, dan lainnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.